Jadi dengan ru'yat itu dunia akan berbeda-beda masuk bulan baru. Kalau Syawal aja ya biar aja di sana hari raya, di sini belum hari, nah itu nggak masalah. Tapi kalau masalah itu ini mengenai Zulhijjah. Nah, ini besok pada hari Ahad itu keterlihatan hilal di dunia itu begini. Ini sudah bisa melihat dengan dengan mata telanjang tapi agak sukar. Ini sudah bisa melihat dengan alat teropong. Ini yang putih ini belum bisa melihat, termasuk Indonesia itu belum bisa melihat. Ketinggiannya di Indonesia masih setengah derajat. Terus yang coklat ini separuh Australia dan banyak lagi ya, Filipina, Jepang, Korea, Cina itu ya. Pakistan sudah masuk, itu Uni Soviet itu dia tidak bisa melihat karena bulan sudah tenggelam lebih dulu sebelum matahari tenggelam. Matahari tenggelam dia sudah lebih dulu. Nah, jadi benua Amerika Latin yang sudah melihat hilal pada tanggal hari Ahad tanggal 13 September berarti 1 Zulhijjahnya kapan? Tanggal 14 September. Tanggal 13 sore hari Ahad terlihat, berarti 1 Zulhijjah tanggal 14. Nah itu. Arab Saudi kalau kita ru'yat ya. Ini kalau kita ru'yat, mana ini enggak jalan kursornya ya. Ini Arab Saudi ini. Mana dia? Ini Arab Saudi itu menurut ilmu pengetahuan belum akan terlihat karena masih rendah. Tapi nanti di Arab Saudi pasti akan sudah diklaim terlihat karena ada tadi kerinduan untuk melihat sesuatu yang lebih cepat. Nah. Jadi mestinya menurut Arab Saudi itu 1 Zulhijjahnya kapan? Ini tanggal 14, tanggal 13, 1 Zulhijjahnya berarti tanggal 15. Mestinya menurut ilmu pengetahuan. Tapi insya Allah besok 1 Zulhijjahnya tanggal 14 hari Ahad. Itu sudah bisa diramalkan. Nah, jadi berarti kalau 1 Zulhijjahnya di Amerika Latin itu adalah hari Senin 14 September. Berarti 9 Zulhijjahnya kapan? Itu 9 hari dari tanggal 1 ya, jadi ngitungnya mudah aja. Tanggal 1-nya Senin, Selasa. Nah, jadi Senin, Selasa. Jadi 9 Zulhijjahnya hari Selasa di benua Amerika Latin. Kalau di Arab Saudi mestinya kalau kita berpegang kepada ru'yat itu karena hari Selasa tanggal 1-nya karena lusa ya, lusa, jadi Selasa, Rabu. Nah, jadi wukuf di Arafah itu mestinya hari Rabu kalau berdasarkan ru'yat. Nanti orang benua Amerika Latin banyak orang Muslim di situ mau puasa Arafah kapan? Kalau tanggal 9 itu mestinya di Saudi Arabia belum tanggal 9, baru tanggal 8 karena dia terlambat 1 hari karena nggak bisa melihat. Nah, kalau dia puasa tanggal 9 itu puasa apa? Belum ada wukuf di Arafah. Jadi puasa tanggal 8 puasa tarwiyah gitu ya. Dan tanggal 8 itu hari tarwiyah. Nah, jadi seperti itu tuh problem yang ditimbulkan oleh ru'yat. Tapi nanti itu tidak begitu. Saudi Arabia itu kriterianya asal ada yang klaim karena ada kecenderungan cepat tadi. Asal sudah di atas 0 ada yang mengaku melihat itu sudah akan dinyatakan tanggal 1. Jadi menurut ramalan dari sekarang itu tanggal 1 Zulhijjahnya 14 September hari Senin, terus 9
Zulhijjahnya wukuf di Arafah adalah hari Selasa tanggal 22. Jadi hari Selasa tanggal 22 itu besok. Menurut ramalan kebiasaan yang berlaku sekarang di Saudi Arabia. Tapi menurut kriteria astronominya mesti hari Rabu. Kalau dia besok itu lebarannya tanggal 22 wukuf di Arafahnya tanggal 22, di Indonesia itu tuh baru tanggal 8 Zulhijjah. Karena pada tanggal 13 September besok bulan belum mencapai 2 derajat. Siapa yang mengklaim akan ditolak oleh Kemenak. Nah, jadi seperti itu. Jadi di Indonesia tanggal 9 Zulhijjahnya adalah hari Rabu. Di Mekah tanggal 9 Zulhijjahnya hari Selasa. Pertanyaannya kapan puasa Arafah? Kalau puasa tanggal 8, masa tanggal 8 terus sholatnya mestinya hari ini puasa Arafah, besok kan Idul Adha. Padahal Idul Adha itu tanggal 10 lusa. Terus tengah-tengahnya apa? Nganggur gitu ya. Ya, jadi itu problemnya di situ itu. Kalau puasa tanggal 9 besok orang-orang Indonesia sesuai dengan kalender pemerintah, itu nanti di sana itu bukan Arafah, sudah Idul Adha, sudah 10 Zulhijjah. Lah puasa apa ini tanggal 9 kita di sini? Di sana puasa sudah Idul Adha. Puasa Arafah itu adalah puasa pada hari jamaah haji wukuf di padang Arafah. Nah, jadi itu problem yang timbul dari ru'yat itu. Tidak bisa menyatukan jatuhnya hari-hari ibadah. Karena ada satu jenis ibadah kita yang pelaksanaannya di satu tempat, tapi waktunya terkait dengan peristiwa di tempat yang lain, yaitu ibadah puasa Arafah. Puasanya di Indonesia, tapi waktunya terkait dengan peristiwa wukuf jamaah haji di padang Arafah. Ru'yat tidak bisa mengcover itu. Karena ru'yat itu terbatas. Begitu dilihat tidak seluruh muka bumi bisa melihat. Jadi akan terbelah-belah. Itulah mengapa sebagian orang kemudian demi menyatukan hari Arafah ini kita harus melampaui ru'yat. Jadi kita harus melampaui ru'yat, mengambil cara lain yang bisa menyatukan hari Arafah. Nah, seperti di Indonesia ini dianut oleh Muhammadiyah. Nah, itu. Jadi itu persoalannya. Jadi persoalannya sekarang kita berlebaran bersama atau menjatuhkan hari ibadah itu sama di seluruh dunia. Itu pilihannya. Kalau kita sekedar berlebaran bersama, ya sama lebarannya. Tapi nanti ada problem penjatuhan hari-hari ibadah yang tidak sama. Tapi kalau kita pilih penjatuhan hari ibadah yang sama, problemnya pada tahun-tahun tertentu akan terjadi perbedaan hari Arafah. Nggak bisa melaksanakan puasa tepat pada waktu semestinya. Padahal fungsi kalender itu adalah menempatkan jatuhnya hari-hari ibadah. Jadi satu golongan memilih yang penting lebaran bersama, golongan lain memilih yang penting menjatuhkan hari ibadah itu sama. Inilah yang harus dikompromikan. Nah, itu persoalan pada tahap sekarang dalam masyarakat kita. Tapi kita optimis itu bisa disatukan. Caranya adalah ya kita memakai kalender global. Ya, memakai kalender global. Tapi kalau kalender global itu juga belum diterima dalam masyarakat Indonesia. Jadi itulah persoalannya. Jadi kepada Bapak dan Ibu sekalian, sementara kita belum mencapai kesepakatan karena ada persoalan seperti itu tadi, ya bertoleransi saja. Siapa yang mau sholat duluan silakan, siapa yang mau besok silakan. Jangan saling
menuding-nuding, ya nggak benar kamu ini ya, biar aja dulu, mari kita belajar terus bersama. Sementara itu para ahli sedang berdialog untuk mencapai cara penyatuan kalender. 1400 tahun umur peradaban Islam. Ironisnya sampai hari ini belum ada sistem kalender. Itulah ironisnya itu di situ, kalender yang menyatukan satu hari, satu tanggal di seluruh dunia. Jadi itulah sebagai gambaran bagi kita semua apa yang diperdebatkan orang itu, supaya kita juga tahu di mana letak masalahnya. Sebab kalau kita tidak tahu ya kita bingung juga, dan akhirnya kita tuding sini sana sini, wah ini orang nggak bertoleransi, maunya menang sendiri. Tapi apa masalahnya? Itulah seperti tadi itu pilihannya. Jadi karena ini waktunya akan datang terlambat tadi, nanti saya usul ya ke panitia itu kalau belum tahu rumah penceramahnya sehari sebelumnya didatangi dulu sehingga tidak cari-cari. Ya demikian, terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.